Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya Armas Nugrahani dan kali ini saya ingin berbagi tentang salah satu materi yang cukup menyenangkan untuk saya karena materi ini bercerita ataupun berkisah tentang 13 pendidikan keterampilan hidup yang harus diketahui oleh para remaja. Nah, untuk rekan belajar semuanya, apakah rekan belajar pernah mendengar tentang keterampilan hidup? Pendidikan keterampilan hidup adalah kurikulum yang berisikan topik-topik penting untuk diketahui oleh remaja, agar kesehatan dan keamanan mereka tetap terjaga saat menjalani masa remaja. Apa itu pendidikan kecakapan hidup atau keterampilan hidup? Pendidikan kecakapan hidup atau pendidikan keterampilan hidup menggambarkan kecakapan yang membantu kita mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari, termasuk membentuk hubungan, menyelesaikan masalah, mengelola resiko, membuat keputusan, dan bekerja sama dengan orang lain. Apa 13 keterampilan hidup yang harus diketahui oleh remaja? Yang pertama adalah keterampilan dalam mengatur diri sendiri. Bagaimana para remaja itu mengenal dirinya sendiri dapat membantu untuk menghadapi dirinya dan juga orang lain. Yang kedua adalah kreativitas. Keterampilan ini dapat membuat para remaja dapat mengerti lebih jauh tentang apa yang diinginkan dan juga dapat dilaksanakannya sehingga dapat memberikan keterampilannya atau menyampaikan apa yang dia inginkan lebih inovatif dan juga dapat diterima oleh orang lain. Nomor 3 adalah berpikir kritis. Berpikir kritis dan juga mampu untuk menyampaikan pikirannya merupakan keterampilan yang harus diasah dan dimiliki oleh setiap remaja. 4 adalah mengambil keputusan. Nah, keterampilan nomor 5 adalah bernegosiasi. Keterampilan ini membuat para remaja mampu menyampaikan pendapatnya juga menghargai pendapat orang lain, sehingga dapat bernegosiasi tentang apa yang harus diambil dari kedua pendapat tersebut. 6. Kerjasama. Tentunya seorang remaja tahu bahwa bekerja sama itu hal yang penting. Ingat, bekerja sama dalam hal yang positif. Nomor 7 adalah menyelesaikan masalah. Masalah itu bukan ada untuk membuat kita down atau membuat kita kehilangan arah. Namun masalah itu dapat menempa kita dan resisten kita supaya kita dapat menyelesaikan masalah secara dewasa dan juga berpikir lebih kritis. Nomor 8, berpartisipasi. Ini penting bahwa setiap remaja pasti memiliki komunitas. Bagaimana dia membawa dirinya dalam komunitasnya, di kelasnya, maupun di lingkungan di luar dari sekolah, maupun di lingkungan rumah misalnya, ataupun di lingkungan desa, itu penting bagaimana dia berpartisipasi sebagai seorang remaja dalam lingkungannya. Nomor 9 adalah pengelolaan stres dan perasaan, serta emosi. Tentunya sebagai seorang remaja memiliki tahapan pengelolaan stres yang berbeda-beda. Hal ini penting untuk diketahui bahwa keterampilan dalam mengelola stres, perasaan, dan juga emosi dapat membuat seorang remaja mampu untuk membawa dirinya dan menempatkan dirinya secara benar di depan orang lain. Dan nomor 10 adalah resisten atau ketahanan. Resisten atau ketahanan ini membuat para remaja mampu bangkit dari permasalahan maupun rasa kecewa yang lain. Misalnya ketika dia putus cinta ataupun ketika seorang remaja itu mendapatkan nilai yang kurang bagus terus-terusan. Nah, bagaimana seorang remaja itu mampu memiliki ketahanan. Jadi tahan pada masalah, tahan pada kekecewaan, mampu bangkit, itu adalah bentuk dari ketahanan.
Nomor 11 adalah berempati. Ini penting bagaimana seorang remaja itu mampu menempatkan dirinya dan juga berempati pada orang lain. Misalnya ada temannya yang sakit, mampu menempatkan diri bila temannya sakit, mengantarkan ke UKS, ataupun membantu dalam hal positif lainnya. Nomor 12 adalah berkomunikasi. Cara untuk menyampaikan pendapatnya supaya dapat diterima orang lain maupun bernegosiasi itu adalah bentuk komunikasi dengan orang lain dan ini adalah hal yang penting. Serta berkomunikasi dengan diri sendiri. Bagaimana itu berkomunikasi dengan diri sendiri? Bahwa dia mengetahui apa yang diinginkannya dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Itu adalah bentuk bagaimana dia mengekspresikan dirinya juga. Nomor 13 adalah menghargai perbedaan. Tentunya dimanapun kita berada, kita akan menghadapi orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda, pemikiran yang berbeda, agama yang berbeda, dan juga hal-hal yang membuat kita menjadi nampak berbeda dari orang lain. Ini bukan suatu alasan untuk kita menjadikan ini sebagai perpecahan. Namun justru ini adalah penguat kita bahwa kita berbeda-beda tapi tetap satu. Apa pentingnya belajar pendidikan keterampilan hidup? Pendidikan keterampilan hidup ini dapat menyokong usia remaja supaya dapat mempertahankan dirinya dan juga dapat menghadapi masa depan. Tentunya ini juga sebagai salah satu pondasi supaya remaja kita membentuk dirinya sebagai profil pelajar Pancasila. Terima kasih telah belajar bersama hari ini. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.